enjoy Tuhan setiap acara yang ada Tuhan. Dengan segala apa yang ada pada kami, kami mau beri yang terbaik. Suara kami Tuhan, sorakan kami Tuhan, hidup kami mau beri Tuhan. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersukacita malam hari ini? Katakan katakan yeay. Amin. Sukacita karena kita bisa rayakan Natal IYC Pro, Natal perdana di GPDI Elohim. Syukur pada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Walaupun tadi hujan, macet, becek ya. Mungkin tadi naik ojek ya. Tapi kita tetap bersukacita malam hari ini. Amin. Ayo, saya undang kita semua bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri dulu aja biar kita mulai kiri kanan, mungkin bersalaman. Mungkin ada yang baru pertama kali, kedua kali datang, boleh kenalan dulu. ya cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Teman-teman Nggak kayak pamflet, banyak yang pamflet juga. Iya. Selamat datang di ibadah IYC Pro, Natal IYC Pro. Oke. Mungkin supaya agak anget gitu ya. Yes. Kita mau Gerak-gerak dikit ya, kan ini agak dingin gimana gitu ya. Jadi supaya kita menghangatkan diri, kita mau gerak-gerak dikit lah ya. Oke? Oke, kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Jangan mau kalah sama anak-anak ya. Sudah tahu semua kan lagu ini ya? Sudah tahu semua kan? ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tahu lah ya, gampang kok ya. Jadi ini kita tiap kali nyanyi lagu ini, begitu ada kata jalan, kita ke satu arah ke sana. Nanti ada kata jalan lagi, kita berbalik arah ke arah yang sebaliknya. Bisa ya, teman-teman? Kemana dulu nih, Ci? Ke kiri teman-teman ya. Kirinya teman-teman dulu ya, saya jalan. Kita mengarah ke makanan pokoknya. Ini harus fokus makanan dulu ya. harus fokus ya. Kita bisa. Nah, ayo, sama-sama. Ke kiri ya. Ya, ini membuktikan bahwa antara tidak fokus, sudah berumur, atau Emang sudah nggak padahal sabar. sudah dikasih instruksi ya, setiap ada kata. Loh, kan itu fakta. Tidak fokus atau lapar ya. Kayaknya Oke. udah nggak sabar untuk memuji Tuhan. Oh iya, ya. Haleluya. Mumpung berdiri ya, mumpung Ya. sudah anget ya. Jangan. Ya. Iya, udah nggak sabar ya. Iya. Siapa yang nggak sabar ya, siapa yang excited untuk kita terima berkat malam hari ini? Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin.
Sekali lagi dong berikan tepuk tangan. Berikan tos kanan kirinya lagi. Mungkin yang barusan datang. Say hello, hai. Boleh nggak saya sama-sama tos tes suaranya? Katakan Katakan Amin. Saya puji Tuhan ya. Amin. Haleluya. Mari puji. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Sama-sama lagi katakan, mari puji. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Katakan lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. dari mula Datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan asal dari mula. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Katakan lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Untuk selamanya Dia Yesus Tuhan memerintah selama-lamanya, amin. Dia Raja mulia, Dia lahir di dunia untuk setiap kita. Amin, haleluya. Surga bergema lahiran
lagu pujian bagi siapa? Bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sing haleluya, Haleluya. tinggi-tinggi dalam surga. Tak lelah di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Gloria. Muliakan Tuhan. Bisa jemaat saja katakan Gloria. Mari penuhi puji-pujian tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Gloria. Yes. Muliakan Tuhan. Sekali lagi katakan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin, haleluya. Segala pujian kemuliaan buat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk saudara, ini kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami di tempat ini. Engkau tidak hanya datang untuk menebus kami Tuhan, tapi Engkau menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu. Engkau menjadikan kami kekasih hati. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih Yesus. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know. Sing, I love you. And I love you. And I
my closest friend, and I will worship you until the very Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know. Sing, I love you. I need you. So my fault before, I'll never let you go. My Savior, My closest friend, I will worship you until the very end. I love you. I need you. Though my world before, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Saya undang saudara bangkit berdiri. Sama-sama kita malam hari ini mau nyatakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Engkaulah sahabat kami, Engkaulah kekasih jiwa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sing, I love you, Lord, I need you, Lord. I love, I need you. All my world before, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. I love you. Jesus. my fault before, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you. I'll really Saya rindu saudara saja nyanyikan buat Tuhan malam ini. never let you go. My Savior, My Savior, my closest friend, I will worship you until the very Sekali lagi katakan, oh, I love you, Lord. I need you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. Yes, Jesus. My Savior, You are my Savior. my closest friend, And I will worship you until the very end. Until the very end.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cuman Tuhan yang sanggup memberikan kepuasan buat setiap kami. Syukur kami Tuhan buat Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang sudah lahir buat setiap kami. Yes. Dan ini menjadi penyembahan kami Tuhan. Till the very end. Apapun yang menjadi keadaan kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Engkau layak Tuhan.
adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us Adore Him. in Christ. We sing for you alone are worthy. 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 Christ. We sing again. For you alone are worthy. Alone now for you alone now. Yes, you are worthy, Lord. Lebih tinggi lagi kita mau katakan, we give you all the glory. 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 In Christ, the Lord will give you all the glory. All the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. Mari sembah dan puji namanya. Sembah dan puji Dia. 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 Sekali lagi kita mau katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji bagimu, bagi namamu. Sembah dan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Raja. Berikan kemuliaan pada Tuhan kita. Sembah dan pujiannya bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semuanya.
semua boleh bangkit berdiri. Kita boleh menyalakan lilin kita masing-masing. Sudah semua? Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Malam hari ini kita nggak hanya datang ke gereja, tapi kita datang kepada Tuhan. Lagu ini katakan, aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandang-Mu. Bila malam hari ini setiap kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyembahan. Sebab tidak ada yang lain yang Tuhan rindukan selain hati yang mengasihi Dia dan menyembah Dia. Nyanyikan sekali lagi, aku datang ya Tuhanku dengan sungguh-sungguh. Aku datang ya Tuhan, kami mau sembahyang Tuhan. Pujian kami dan penyembahan kami, ucapan syukur bagi-Mu Tuhan dan dari hati kami. Amin. Ini boleh dimatikan.
lampu bisa nyalakan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Tes, oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Wah, senang sekali dari ujung ke ujung saya melihat sukacita. Mungkin sebelah kiri kanannya kalau belum senyum, coba lihat kiri kanannya. Katakan Anda cantik ganteng hari ini. Nah. Seperti saya maksudnya gitu ya. Oke. Saatnya kita mau melakukan sesuatu yang kita percaya bahwa ini bukan sebuah liturgi dalam gereja, tapi sesuatu yang kita lakukan dari hati. Teman-teman, tahu paradoks enggak? Tahu ya, paradoks itu apa? Maaf ya dosen ya, tetap aja ya. Sesuatu yang bertentangan tapi nyambung juga gitu ya. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa Natal itu sebuah paradoks? Natal itu paradoks, pencipta menjadi ciptaan. Kemudian Allah Maha Kuasa menjadi manusia yang terbatas kuasa. Seorang raja yang biasanya memiliki banyak regions, penguasa sebuah daerah, menjadi seorang bayi yang bahkan hanya punya kandang. Ya. Nah, ajaran Yesus pun itu hampir semua paradoks. Misalnya, berilah maka kamu akan diberi. Apalagi, kalau kehilangan nyawa maka kita akan mendapatkan. Apalagi, yang terbesar adalah yang mau melayani. Lebih berbahagia memberi dari menerima. Coba, ada lagi? Ya? Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Coba kita tes Pak Eko. Wah. Jadi hampir semua ajaran Kristus itu paradoks. Yang mau merendahkan, yang mau ditinggikan harus merendahkan diri. Kalau kita mau mendapatkan nyawa, kita harus bersedia kehilangan nyawa. Nah, paradoks itu sebenarnya menggambarkan apa Bapak Ibu? Saya pikir-pikir di Natal ini saya juga merenungkan masuk Natal. Kenapa ya Yesus selalu pakai paradoks ya? Bahkan hidupnya sendiri paradoks. Dan semua ajarannya tuh paradoks. 1, 2, 3 poin yang saya dapatkan adalah paradoks itu menggambarkan kemampuan ilahi untuk memutarbalikan fakta. Sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, dia bisa rubah menjadi so powerful. Dan paradoks itu menunjukkan kemampuan Allah. Dia bebas melakukan apapun yang dia bisa. Karena dia memang tak terbatas. Dan yang ketiga, paradoks itu membuat kita punya iman. Karena kalau semuanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, apalagi yang kita imani. Gitu. Jadi paradoks membuat kita tuh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pada hari ini sebelum kita memberikan persembahan, saya rindu kita membaca di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mau mengambil part yang paradoks di sini. Apa kira-kira? Nah, biasanya Natal itu adalah kita menerima hadiah. Tadi kita banyak kasih hadiah, nanti kita mau tukeran hadiah. Tapi kali ini Roma 12 bilang Natal adalah kita menjadi hadiah. Persembahkanlah tubuhmu. Berarti kita diminta menjadi hadiah. Nah, persembahan kata di sini saya ambil saya coba cek bahasa aslinya, nyata mempersembahkan, menyerahkan, menempatkan di hadapan Allah itu dia pakai makna tindakan aktif. Jadi tidak saja Natal baru kita kasih hidup kita, tapi itu harus terus menerus. Kemudian dia pakai kata
tubuhmu, mempersembahkan tubuhmu itu tidak lagi ngomong cuma tubuh, tapi bicara tentang fisik, all being, seluruh keberadaan hidup kita gitu ya. Pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian persembahan yang hidup ini beda sekali dengan persembahan yang hidup yang dimaksud dengan perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama itu berbeda karena mereka pakai korban mati. Tetapi di sini persembahan yang hidup yang dimaksud adalah hidup yang terus menerus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan hari ini saja Bapak Ibu, dan kita tidak saja memberikan tubuh dalam arti literal kita, tapi tubuh, jiwa, roh, apapun yang Tuhan berikan, semua kemampuan kita, Tuhan bilang jadilah hadiah buat siapapun, dimanapun kamu berada. Nah, hari ini saya mau tutup dengan sebuah kesimpulan. Jadi kita mau memberikan persembahan kali ini, di Natal kali ini hanya salah satu bagian dari mempersembahkan tubuh kita dalam makna yang sebenarnya. Tapi biarlah kita ingat paradoks ini ya. Memberi bukan berarti kita kehilangan. Dan kemurahan hati saat memberi bukan berarti kekurangan. Jadi memberi bukan bukan kehilangan, kemurahan hati bukan berarti kita mengalami kekurangan. Tapi biarlah kita sama-sama di Natal ini menikmati paradoks hidup yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada yang jumpalitan gitu ya, titik terbawah. Tapi itulah cara Tuhan untuk menaikkan kita. Kalau enggak, kita enggak pernah merasa ada di atas karena selalu di atas. Mungkin saat ini posisi kita mungkin sedang tidak baik-baik aja, tapi itulah yang namanya paradoks hidup. Cara Tuhan, kalau dia bukan Tuhan, dia nggak mungkin bisa memutarbalikan kondisi. Tapi kita bersyukur, kita berada dalam momen ini, kita menikmati paradoks Natal hari ini, dan mari kita siapkan persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemampuan Tuhan, cara berpikir Tuhan yang di luar nalar manusia. Tidak ada satupun dari kami yang mampu menerka jalan pikiran-Mu ya Tuhan. Bagaimana Engkau mampu merubah situasi yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan. Bahkan Engkau seorang bayi yang kelihatan tak berdaya menjadi seorang penebus dunia ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu pada malam hari ini. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan pada hari ini kami rindu Tuhan memberikan sesuatu dari apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kami ingin menjadi hadiah lewat persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami yang sudah kami siapkan. Dan kiranya persembahan ini menjadi bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya, amin. Jadi nanti Bapak Ibu persembahan yang sudah disiapkan nanti pas pulang bisa ditaruh di basket yang ada di gate depan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Saudara. Tuhan memberkati persembahan Saudara. Saudara, ada satu hal ya, sebetulnya ini tidak ada di waktu kita meeting ya, seluruh panitia tidak ada di rundown. Tetapi secara spontan ya, saya kemarin ketika saya lagi merenung, lagi lihat YouTube, tiba-tiba Tuhan juga gerakan sesuatu dalam hati saya. Ya, kita puji Tuhan, kita bersuka cita hari ini, amin. Kita bersuka cita, kita bisa merayakan Natal ya, situasi yang baik, situasi yang indah. Tetapi kita tahu bahwa ada sesuatu juga yang terjadi di belahan pulau yang lain. Mungkin bisa minta tolong saya ada satu mungkin untuk mengingatkan kita lagi. Hidup pun sepi, namun Engkau tetap di sini. Yesus pengharapan kami.
Oke, ya, sebentar. Saya bukannya mau merusak suasana dari sukacita, ya jadi gloomy, tetapi kita mesti punya empati. Ya, kita mesti punya, ini saudara kita, kalau Tuhan sudah buktikan meng-create love, kasih itu, kita jangan hanya cuma ngomong, tapi kita juga mesti belajar untuk lakukan sesuatu. Mungkin kita nggak bisa sampai ke sana, tetapi ada banyak saudara-saudara kita yang terdampak, ada banyak anak-anak Tuhan, gereja-gereja GPDI pun banyak ya, yang terkena dampak, hilang semua, keluarganya hilang, tempatnya hilang, mereka sudah merencanakan Natal, tetapi akhirnya harus selesai semua. Mungkin kita nggak bisa sampai ke sana, tetapi saya bersyukur ya, ada rekan kita juga dari GPD Elohim, ada Yayasan Kasih Anugerah Besar, Pak Sam. Saya rindu secara spontan saja, mereka membutuhkan pakaian, mereka membutuhkan makanan, ya saya kemarin teleponan membutuhkan makanan, Indomie dan lain sebagainya. Teman-teman, izinkan Tuhan itu mengetuk hati dan izinkan juga kita mengulurkan tangan kita bisa kasih. Ya lewat kita nggak perlu sampai ke sana, puji Tuhan ya, ada teman kita yang bisa menyalurkan, yang mungkin bisa ditampilkan. Kalau saudara mau memberikan sesuatu, saya dan Santi juga kami sudah siapkan sesuatu ya. Ini ada titik kumpul sumbangan Yayasan Kasih Anugerah Besar. Ada nomor, mungkin saudara bisa foto ya, bisa lihat. Mereka juga saat ini sedang mengumpulkan pakaian-pakaian bekas ya. Rasanya kita mesti kasih sesuatu. Ya, kita mesti juga punya empati dan kita berdoa juga untuk saudara-saudara. Dan untuk itu ya saudara, saya rindu untuk kita sedikit waktu untuk kita doa syafaat buat korban bencana di Sumatera dan di Aceh. Ya kita sama-sama kita mau berdoa ya supaya Tuhan mereka. Karena ada banyak keluarga-keluarga yang hilang ya, kalau saudara lihat di berita, tentunya apa yang di berita itu yang kejadian nyatanya itu lebih buruk. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami bersuka cita kalau kami menikmati kasih Tuhan, kami bisa merayakan Natal dengan baik, bahkan kami bisa makan yang enak ya Tuhan nanti. Tapi Tuhan, kami tahu ada saudara-saudara kami Tuhan di luar sana yang mungkin mereka mengalami kesedihan Tuhan. Mereka kehilangan harta benda, mereka kehilangan sanak keluarga Tuhan. Kau tolong mereka ya Yesus, Kau kuatkan mereka ya Bapa. Mungkin mereka mau ibadah tapi mereka gak bisa. Tuhan, mereka mengalami kesedihan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Kami menikmati apa yang Engkau lakukan dalam hidup kami, tetapi biarlah Tuhan belas kasih-Mu ada di atas mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, bantuan-bantuan yang datang Tuhan boleh sampai ke tangan yang tepat ya Tuhan. Tempat-tempat yang terputus, jalur-jalur Tuhan Engkau tolong. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau yang menolong mereka, hamba-hamba Tuhan di sana Tuhan, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Engkau gantikan duka cita mereka dengan sukacita. Walaupun keadaan mereka Tuhan mungkin tidak baik, tapi biarlah sukacita Allah ada di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai juga orang-orang. Engkau pakai Tuhan teman-teman untuk dapat menolong mereka dengan apapun yang mereka dapat berikan. Terima kasih Tuhan, dan kami pun juga sebagai saudara di dalam Kristus, biarlah Tuhan kami pun Tuhan boleh melakukan sesuatu bagi rekan-rekan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kami semua berdoa di tengah sukacita kami, biarlah Tuhan kami bersyafaat. Engkau menguatkan mereka Tuhan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, dan hari ini ya spesial ya. Oh ya, saudara dapat berikan nanti persembahan saudara juga di belakang. Ada tempatnya ya. Ya spesial karena
Bapak Gembala sendiri yang akan, kasih tepuk tangan dulu dong. Om Franklin Lemoyne yang akan kasih kita renungan firman yang tentunya pastinya kalau dari bapak ke anak ini kadang-kadang keras tapi pasti baik. Amin. Mari Om Frank langsung saja. Ya, kasih tepuk tangan. Haleluya. Tadi udah dipesenin Om jangan lama-lama Om. 20 menit aja. Iya, anak bapak pesan itu tadi. Iya, puji Tuhan. Ya, saya ngerti saudara ya, kita dalam situasi Natal. Tetapi, oke lah, saya kasih pasang timing sampai sudah tuh. Jalan timing, udah timernya. Baik, Yesus kekasih jiwa kita. Jesus is the lover of my soul. Mengapa kita menjadikan Yesus sebagai kekasih jiwa kita? Tentu kita ingat karena bukan kita yang pertama-tama mengasihi dia, tetapi dialah yang terlebih dahulu pertama-tama sudah mengasihi kita. Itu lagu dulu, lagu anak sekolah minggu. Saya ingat, oh how I love Jesus, amen. Oh how I love Jesus. Terus, because he first loves me. Nah untuk itu, saya bagikan kepada surah ayat yang sangat terkenal, udah hafalan surah. Miliaran orang di bumi ini yang agama Kristen ngafal ayat ini sudah. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Saudara ini ayat terdapat di mana-mana, apalagi di Amerika, lagi nonton bola bisa keluar tuh. Yohanes 3 ayat 16. Lagi pertandingan tinju bisa keluar. Yohanes 3 ayat 16. Di mo, di bawahnya mo ada Yohanes 3 ayat 16. Begitu populernya ayat ini saudara. Ya, kenapa ayat itu menjadi begitu penting? Kenapa ayat ini menjadi begitu populer? Karena saudara, ayat ini menjadi alasan kenapa kita berkumpul malam hari ini. Ayat ini menjadi alasan kenapa kita orang Kristen merayakan Natal. Ya, ayat ini memberikan tahu kepada saya dan saudara nasib kekal kehidupanmu. Ayat ini memberitahu nasib kekal hidup saudara dan saya di satu ayat tunggal ini. Saya bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang paling terkenal di Alkitab. Dan biarlah kita mau merenungkan, ya sebelum kita tentu menjadikan Yesus the lover of my soul, alami dulu dan mengerti dulu dan lihat dulu, saudara, bagaimana besar kasih itu. Itu yang memotivasi hati kita untuk mengasihi Tuhan tentu lebih lagi. Saudara, ada beberapa hal dari ayat yang luar biasa ini dengan cepat saja. Yang pertama yang kita lihat dari Yohanes 3 ayat 16 adalah kasih ini adalah kasih yang terbesar. Ya, sebab dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Garis bawahi kata begitu besar. Nah, dalam bahasa Yunaninya ini berhubungan, atau dalam bahasa aslinya itu berhubungan dengan intensitas. Begitu. Intens. Intens artinya bicara tentang kekuatan dan kedalaman. Jadi artinya saudara tidak ada yang akan mengasihi saudara begitu intensnya, begitu kuatnya dan begitu dalamnya seperti Allah yang kita kenal di dalam Injil-Injil, saudara. Ya. Kasihnya berlimpah, kasihnya luar biasa, kasihnya tak terbayangkan saudara. Saya mau bilang begini, tidak ada pria yang bisa mengasihi saudara melebihi Allah. Tidak ada wanita pun yang dapat mengasihi saudara melebihi Tuhan kita. Masalahnya memang kalau kita lihat ya dalam bahasa Inggris, itu kata love itu sudah kemana-mana saudara. Mempunyai keterbatasan supaya saya senang bola, I love soccer. Pakai love juga saudara kan? Ya atau saya suka nonton film, I love watching movie umpamanya dan sebagainya. I love Coca-Cola ya. Pakai love juga saudara kan? Tetapi love yang kayak bagaimana? Di dalam Alkitab kan kita tahu ada 4 kata untuk love, untuk kasih. Yang pertama itu eros, kita sudah tahu ini kasih seksual, kasih kasmaran antara sesama anak manusia. Yang kedua itu storge, kasih keluarga.
Yang ketiga itu kasih persahabatan atau filio. Tetapi setiap kita bicara kasih di dalam Alkitab, saudara, itu bicara tentang kasih Allah, yaitu yang keempat ini agape. Nah, saya berikan dengan cepat 4 sifat dari kasih ini. 4 sifat daripada kasih Allah ini. Yang pertama, kasih Allah itu kekal. Ini kasih yang kekal. Efesus pasal 1 katakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mikirin saudara. Coba kita bisa bayangkan dulu Efesus pasal 1. Sebelum ada apa-apa, sebelum saudara diciptakan, sebelum ada langit dan bumi, Allah sudah mikirin saudara dan Dia harapkan kita menjadi objek daripada kasih Tuhan. Ya, seperti insinyur, saudara. Ya, seperti seorang arsitek, saudara. Dia kepingin tahu, harus tahu tujuan bangunan itu sebelum dia membuat fondasinya. Ya, dia harus tahu tujuan bangunannya sebelum fondasinya ditaruhkan. Allah pun, saudara, merancang saudara bahkan sebelum dunia diciptakan. Luar biasa banget. Begitu berharganya saudara dan saya bagi Allah sampai Dia menciptakan para ahli ilmu astronomi dan sebagainya mengatakan bahwa saudara, dunia ini ada, saudara, begini. Allah menciptakan seluruh alam semesta karena supaya bumi ini bisa ada untuk tempat saudara. Jadi betapa besarnya kosmos itu sampai sekarang kita belum bisa ukur. Itu ada hanya untuk menopang satu planet bumi kecil kita ini. Yang saya kira di seluruh kosmos nggak ada ciptaan Allah yang seperti bumi, di mana Dia akan taruhkan saudara di situ, saudara, untuk kita bersekutu dengan Allah, untuk kita menikmati Tuhan, saudara. Ya, jadi itu yang pertama, saudara, bahwa pertama itu kasih Allah itu kekal. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah mikirin saudara, Dia sudah siapkan tempat untuk membentuk keluarganya di atas muka bumi ini, dan untuk itu kosmos semesta alam itu diciptakan hanya untuk memunculkan tempat untuk saudara. Kan luar biasa banget, saudara. Ya kan? Kemudian yang kedua, saudara, kasih Allah itu kita lihat bersifat universal. Universal, ya. Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu luas, begitu universal, saudara, ya. Bukan begitu besar kasih Allah akan orang-orang baik aja. Pernah mikir gak? Begitu besar kasih Allah untuk satu ras tertentu aja. Ras Manado, umpamanya, saudara. Saya orang Manado. Atau begitu besar kasih Allah untuk satu kelompok saja, saudara. Bukan. Tetapi perhatikan, begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia ini. Saudara, kalau kita hitung-hitung populasi orang dari sejak zaman, bilang aja zaman Adam kali, pernah ngitung nggak, saudara, sampai sekarang ini ada berapa sih kalau kita jumlahin? Saya cari-cari di AI. Mereka AI yang ngitung nih katanya. Sekitar ya 117 miliar katanya. Jumlah manusia dari zaman dahulu, historinya manusia sampai sekarang ini kalau dijumlah-jumlah 117 miliar. Dan saya mau katakan dari 170 miliar yang manusia yang Allah ciptakan, Allah mengasihi mereka satu persatu. Mikir gak, saudara? Allah mengasihi mereka satu persatu. Mazmur 100, jadi saudara, Mazmur 145 berkata, Tuhan itu baik kepada semua manusia. Dia gak milih. Tuhan itu baik kepada semua orang, dia penuh belas kasihan kepada seluruh ciptaannya, saudara. Ya, jadi saudara, kita nggak bakal punya apa-apa kalau Allah tidak mengasihi kita. Ya, bahkan saudara tidak akan ada di sini kalau bukan karena Allah mengasihi saya dan saudara. Nah, perhatikan saudara, tidak disebutkan dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi bahwa kelakuan kita harus memenuhi kriteria tertentu baru Allah mengasihi. Nggak ada itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba perhatikan. Tidak disebutkan apa-apa tentang kelakuan saudara. Di Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada syarat kalau kamu melakukan ini, oke, aku mengasihi kamu.
Kalau begini, I love you if, nggak ada. Tidak ada ayat Alkitab seperti itu sudah dari Allah. I love you if itu kasih yang bersyarat. Ya, I love you because itu kasih yang bersyarat, saudara. Ya. Yang kita tahu adalah yang ketiga, muncul yang ketiga di sinilah kasih Allah itu, perhatikan, tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat. Roma 8 ayat 39 saya bacakan, ya. Atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, tidak peduli siapa saudara, apa yang saudara lakukan, berapa lama saudara lakukan itu, dengan siapa saudara melakukannya, saudara. Kasih Allah tidak bergantung sebenarnya kepada performance kita, kepada kelakuan saudara, tapi kepada siapa Allah itu. Allah adalah kasih. Itu bergantung kepada siapa diri Allah tersebut. Jadi saudara, ya saya nggak tahu, mungkin tahun ini saudara sudah kehilangan pekerjaan. Allah terus mengasihi saudara. Saudara mungkin pada tahun ini saudara mengalami sesuatu yang berat. Mungkin saudara diserang penyakit barangkali. Atau mungkin saudara kehilangan orang yang dikasih. Dan saya mau katakan pada saat-saat yang berat seperti itu, Allah hadir untuk mengasihi saudara. Pada hari buruk saudara, pada hari baik saudara, Dia terus mengasihi saudara pada saat saudara merasa layak atau tidak layak. Dia mengasihi kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saudara, kasih Allah ini multidimensi. Multidimensi. Saya berikan ayat Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi saya juga berdoa seperti Paulus. Saya mau saudara memahami, to know, mengerti, memahami, mengalami apa itu? Betapa multidimensinya nih, multidimensi, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal, kata mengenal itu dalam bahasa aslinya mengerti, merasakan. Saya berdoa saudara di malam Natal ini, EYC Pro, rasakan kasih Tuhan. Itu yang membuat kita menjadikan Yesus kekasih jiwa kita lebih dalam lagi. Rasakan, mengerti. Sekalipun dikatakan melampaui segala pengetahuan. Biarlah Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan, mewahyukan saudara betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Banyak orang berkata, ya saya tahu Allah mengasihi saya. Tapi dia ngerasain. Dia gak ngerti. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh hidup mereka. Ya. Dan saudara, saya ingin saudara merasakan pada hari Natal ini 4 dimensi. Ini multidimensi, bukan 3 lagi saudara. 4 dimensi saudara kasih Allah. Dan untuk itu Paulus berdoa. Saudara harus berdoa untuk bisa mengerti kasih ini. Mengalaminya saudara. Yang pertama, berapa panjang kasih Allah? Berapa panjang kasih Allah? Cukup panjang untuk bertahan selama-lamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tidak ada satupun tempat di mana kasih Allah tidak hadir. Itu panjang banget. Yang kedua, berapa lebar kasih Tuhan? Berapa lebar kasih Tuhan? Cukup lebarnya untuk menjangkau setiap tempat. Makanya waktu Yesus mati, tersalib, tangannya terbuka lebar sejauh timur daripada barat. Jadi tidak ada satupun tempat di mana kasih Allah tidak dapat hadir. Tangannya cukup besar, tangannya cukup lebar untuk memeluk saudara. Amin. Memeluk saudara dengan segala macam keberatan, tantangan yang saudara sedang hadapi. Saudara-saudara seringkali merasa kita sendirian. Siapa yang mau mengasihi saya? Saya sudah jatuh dalam jurang yang terdalam. Mazmur 139, Daud bilang begini, kalau aku pergi
mengambil sayap fajar ke ujung mana, Engkau ada di sana. Engkau mengejar aku di sana. Ya, jadi saudara, kasih-Nya begitu luas. Aku tidak bisa lari daripada kasih-Mu ya Tuhan. Mau pergi kemana? Di situ kasih Allah selalu mengejarkan, cukup lebar untuk memeluk saudara dengan segala beban kehidupan saudara. Bagaimana kedalamannya? Kedalaman kasih Allah. Seberapa dalam kasih Allah? Kasih-Nya cukup dalam untuk menggapai saudara di titik terendah kehidupanmu. Saya nggak tahu, mungkin 2025 ini tahun yang abot, tahun yang berat barangkali buat saudara. Banyak orang mungkin jatuh, mungkin juga saudara sudah jatuh di titik terendah hidupmu. Ada yang berkata saya lagi ada di dasar sebuah jurang yang sangat dalam. Saya mau katakan pada malam nanti, saudara tidak peduli sedalam apapun lubang itu, sedalam apapun masalah saudara, sedalam apapun rasa sakitnya, kasih Allah lebih dalam dari itu semua. Alami itu, rasakan itu, mengerti itu. Jadi saudara, saya ingin saudara merasakan kedalaman kasih Allah, luasnya, panjangnya, dan saudara, ini yang terakhir dikatakan, berapa tinggi kasih-Nya. Seberapa tinggi kasih Allah itu, cukup tinggi untuk mengatasi rintangan apapun. Saudara, ketika saudara terluka, saudara membangun satu tembok emosional yang tinggi, sehingga orang mungkin tidak dapat mencapai saudara. Saudara, orang yang terluka seringkali saudara membangun tembok dalam hidupnya. Ya, itu orang yang terluka sering membangun tembok. Orang lain gak bisa masuk dalam kehidupannya. Dia emotional shutdown istilahnya, saudara. Kenapa? Mungkin dia melihat kejadian-kejadian waktu dia kecil, ya, di dalam kehidupan orang tuanya yang membuat dia akhirnya menutup diri. Dia terluka, saudara. Tapi saya mengatakan saudara, ya bahkan orang bisa terluka kepada Allah. Dan mau menutup diri terhadap kasih Allah. Tapi saya mau katakan saudara, kasih Allah bisa melampaui semua tembok itu. Kasih Allah dapat mencapai saudara, benar-benar mendobrak, bahkan melebihi tembok emosional yang saudara pasang. Bahkan terhadap Allah, mungkin karena saudara salah mengerti tentang Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saudara terlukanya itu kayak apa. Mungkin saudara sudah dilukai oleh orang terdekat saudara. Saudara dilukai barangkali oleh orang tua saudara. Saudara di tempat pekerjaan saudara dilukai. Saudara mengalami pengkhianatan barangkali di tempat pekerjaan atau dalam keluarga. Saya nggak tahu, dalam pernikahan saya nggak tahu. Mungkin saudara terluka oleh gereja. Halo. Saudara terluka dengan orang gereja. Bahkan mungkin oleh gereja ini saya nggak tahu ya, moga-moga nggak, jangan ya. Tapi jangan itu membiarkan saudara, menjauhkan saudara dari Allah. Rasa malu, rasa bersalah membuat saudara membangun tembok antara saudara dengan kasih Allah. Saya sudah terlalu kacau hidupku, saya sudah terlalu dosaku sudah terlalu banyak dan menumpuk. Saudara, tidak, kasih Allah tetap yang terbesar melampaui saudara ketinggian apapun di dalam hidup. Yohanes 3:16 bukan hanya berbicara tentang kasih terbesar Allah, tetapi Natal tentu tidak ada gunanya tanpa salib Kristus. Larinya ke sana. Saudara, Yohanes 3:16 bukan hanya berbicara tentang kasih terbesar, tapi juga pengorbanan terbesar. Ini bagian terakhir khotbah saya. So dikatakan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan saudara, di Natal Allah tidak mengutus yang lain. Di Natal Allah tidak mengutus malaikat, enggak.
Di Natal Allah tidak mengutus nabi dan orang hebat, enggak. Allah tidak mengutus guru yang mengajar moral, bla bla bla, tidak. Dia datang sendiri. Dia mengutus putranya sendiri. Artinya dia memberikan yang terbaik. Dia tidak kirim wakilnya. Dia datang sendiri, saudara. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Siapakah bayi 2025 tahun yang lalu yang lahir di Bethlehem? Kolose 1 ayat 15 katakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara mau melihat, mau tahu Allah tuh kayak apa? Lihatlah Yesus. Lihatlah apa yang digambarkan oleh Injil-Injil tentang Yesus. Dikatakan Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jadi saudara, ini pengorbanan terbesar. Allah tidak kirim wakilnya, Allah tidak kirim malaikat, Allah tidak kirim nabi. Dia datang sendiri. Dan itulah sebabnya kekristenan. Perhatikan, kekristenan ini adalah agama yang sangat masuk akal. Kenapa? Saudara, karena kisah tentang Allah kita, kisah yang diceritakan dalam Injil itu kebalikan dari dongeng. Dongeng zaman dulu H.C. Andersen, saudara ya. Itu biasanya begini, rakyat yang mati bagi sang raja, kan gitu. Dongeng-dongeng dulu. Ya kan? Lindungi raja, lindungi putri raja. Rakyat harus berkorban, tapi dalam Injil perhatikan, kisahnya terbalik. Raja yang mati buat kita. Raja yang mati buat rakyatnya. Pepatah bilang begini, kalau mau sesuatu dikerjakan dengan baik, jangan wakilin sama orang. Betul nggak saudara? Kalau saudara mau melihat hasil pekerjaan itu terbaik, jangan wakilin sama orang. Lu datang sendiri kerjain, begitu saudara. Kan begitu. Kita pengen hasil yang terbaik, ya kita sendiri kerjakan sesuai dengan apa yang kita punya mau. Saudara. Dan Allah yang melakukan itu. Itu yang terbaik, dia datang sendiri. Aku sendiri yang turun. Yesuslah Allah dalam rupa manusia. Dia datang bukan dalam bentuk roh, gentayangan, bukan saudara. Bukan sebagai bayangan, dia turun sepenuhnya dalam kebenaran dirinya. Saya mau bilang begini, kalau Allah ingin berkomunikasi berhubungan dengan burung, dia bisa jadi burung. Kalau Allah ingin berkomunikasi dengan semut, dia bisa jadi semut sebab dia Allah yang berkuasa. Tapi persoalannya dia mau berkomunikasi dengan puncak ciptaannya. Itu saudara dan saya, makanya dia menjadi manusia. Dan herannya dia memilih manusia bukan langsung gede. Langsung gede. Bisa aja saudara, Allah datang seperti Superman. Langsung datang. Oh, akulah juru selamat dunia. Gak pakai lama, 3 hari aja langsung disalib, mati, balik ke sorga. Gak pakai lama. Tapi kan dia datang bukan begitu, dia datang sebagai bayi. Pertanyaan, kenapa dia datang sebagai bayi? Dia bisa datang dalam bentuk yang lain kalau mau, saudara. Kenapa dia memilih datang sebagai bayi? Kenapa Allah datang sebagai bayi? Saya kira jawabannya cuma satu. Allah datang bukan mau nakut-nakutin. Siapa takut sama bayi? Ada yang takut sama bayi? Kebangetan, saudara ya. Kalau saudara perhatikan bahwa gambaran daripada agama Yunani atau agama yang berkembang dalam budaya Nudani, dewa-dewa mereka penampilannya ngeri-ngeri, saudara. Ada yang pegang petir, seperti siapa tuh? Zeus. Ada yang pegang Trisula. Trisula tuh Poseidon. Sering nonton itu ketahuan. Tapi ngeri-ngeri penampilannya. Tapi Tuhan datang ke dalam dunia ini dalam bentuk anak kecil. Kita tidak takut. Kita dapat datang kepada Dia pada malam hari ini. Ya, saudara, coba begini. Banyak orang salah juga. Mau supaya Yesus tetap bayi terus, ya jangan, saudara. Dia datang sebagai bayi, tapi jangan bayi terus. Artinya dia harus bertumbuh, berkembang, dia harus menjadi besar, dia harus memerintah dalam kehidupan saudara, menjadi Jesus, the lover of my soul. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, haleluya. Ini udah bunyi ini jamnya nih. Tuh, udah hampir setengah jam. Mari kita bagi berdiri, puji Tuhan. Haleluya.
Ini lagu sekolah minggu, ayo kita nyanyian lagunya 3/4 ya. Gampang banget lagunya saudara. Saya cinta, oh how, ya kan? The lover of my soul. Oh how I love Jesus. Because he first. Oh how I love you. 3/4. Oh 3/4 bro. How I love Jesus. Oh how I love because he first loved you, because he first loved me. Sekali lagi, oh, mari katakan kepada Tuhan, you are the lover of my soul. How we love you, Lord. Oh, how I love Jesus. How I love you because he first loved me. Because he... Mari semua Elohimas, angkat tanganmu, nyatakan kepada kekasih jiwamu, katakan, oh how I love you. Amin, haleluya. Begitu besar kasih Tuhan. Dia mengerti keberadaan saudara yang terdalam. Dia ada di sana. Betapa panjang, lebar, tinggi dan dalam kasih Allah. Oh, tidak ada wanita yang dapat mengasihi lebih dari Tuhan. Tidak ada pria yang dapat mengasihi saudara lebih daripada Tuhan. Mari kita kasihi Tuhan ini. Bahasa Indonesia, saya cinta Yesus. Oh, cinta Yesus, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus, cinta Yesus. Karena dia cinta saya, karena dia cinta. Lebih tinggi lagi Tuhan. Nyanyikan lagi, angkat tanganmu, angkat hatimu, bawa kepada Tuhan. Saya cinta saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Karena dia cinta. Lagi katakan, karena dia cinta. Karena dia cinta. Lagi katakan, karena dia cinta. Karena dia cinta saya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau mengalami dan Tuhan mengerti betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang, betapa lebar kasih-Mu kepada kami.
lebih daripada bahkan suami kami sendiri, lebih daripada bahkan istri kami sendiri. Tuhan, biarlah hati kami dipuaskan dengan cinta agape ilahi pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus, roh cinta itu, Roh Kudus, roh kasih itu melayang-layang pada malam hari ini atas setiap hati Tuhan. Mungkin ada yang terluka, mungkin ada yang menangis, mungkin ada yang menderita, mungkin ada yang merasa sendiri, tapi kasih-Mu, haleluya, boleh dialami di malam Natal ini Tuhan. Bila malam ini Tuhan satu malam yang tidak akan pernah dapat kami lupakan. Kami diingatkan kembali betapa panjang, lebar, tinggi dan dalam kasih-Mu yang Kau sudah wujudkan 2000 tahun lebih Tuhan, di kandang Bethlehem dan di kemuncak Golgota, puncaknya di sana. Dan kami umat-Mu sebagai produk, sebagai hasil daripada kasih-Mu, kami hadir malam hari ini untuk bukan hanya memperingati kelahiran-Mu, tapi kami mau mengalami kasih Allah. Dengan demikian kami pun mau belajar menjadikan Yesus sebagai the lover of my soul. The lover of my soul, tidak ada yang lain. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Berkati semua Elohimers EYC Pro. Berkati mereka. Bila cinta kasih dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, suami dengan istri, istri dengan suami, dan kasih mereka kepada Allah, Sang Pencipta kami, Engkau yang sudah menyatukan kami dalam kasih yang daripada Tuhan itu. Kami terima Tuhan berita firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mencintai kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Cek. Oke, silakan duduk dulu. Berapa banyak teman-teman di sini yang diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Boleh katakan, Jesus, you are lover of our soul. Amin. Jesus, you are a lover of our soul, of my soul ya. Oke, teman-teman. Karena ini suasananya Natal, bersukacita ya. Dan kita tadi sudah bawa kado Natal. Ya, kita mau memberkati teman-teman kita dengan surat-surat yang sudah kita tulis gitu ya. Di dalam kado itu. Di dalam kado ya. Saya harap surat yang ditulis itu benar-benar dari hati ya. Ada doa, ada pengharapan, ada kekuatan yang teman-teman taruh di surat itu buat nanti. Menguatkan teman-teman. Ya, untuk nanti yang menerimanya gitu. Oke, teman-teman Asyar bisa membagi. Setiap orang dapat satu kado random ya. Asyar akan membagi ya. Dibagi terus dipegang dulu. Ya, dibagi dan dipegang dulu. Ya. Setiap orang dapat satu ya. Tena juga ikut. Tena sama Om Frank sama Kevin juga ikut ya. Ikut semua. Oke. Setiap orang dapat satu, random ya, random nggak apa-apa, random aja. Kalau dapat kadonya sendiri nggak apa-apa, pegang aja dulu ya. Oke, teman-teman yang di belakang juga ikutan ya. Ya, teman-teman yang di belakang yang di fellowship ada Ikutan CIS dulu. ya. Oki bisa ikut dong. Nggak apa-apa, Dulu ikut aja. sebentar. Ikut aja dulu kita. Ikut. Semua orang tanpa terkecuali. Kojo, Celinda juga. Ayo. Tukar kado. Ikut aja, ikut tukar kado. Yang di depan juga ikut Depan tadi ikut kita. juga. Kita dapat khusus. Sudah? Yang ini Musiknya. musik bisa nggak ya? Lagi main ini tangannya nggak bisa. Tukar kado sendiri. Ini kita dong yang di depan dua. Nah, Oh ya, thank you. Aduh berat ya. Ini apa ini? Barbel. ya pastikan udah dapat kado semua. Ada yang belum dapat? Angkat tangannya yang belum dapat. Yang belum dapat dong. Jangan disembunyiin ya. Musik nanti ya. Ya, nanti. Karena tangannya masih di. Karena nggak
musiknya ya. Iya. Yang belum dapat boleh angkat tangannya. Yang belum dapat boleh angkat tangannya biar Asher bisa bagi. Oke, Asher. Sudah semua ya? Pak Sandy di belakang, ayo. Udah dapat belum? Oh, belum ya? Itu yang di belakang itu belum dapat. C, Yesita, Kobudi. Ayo. Sudah? Yang Sudah sudah ya? dapat kita kumpul dulu di sini ya. Di Yuk. tengah-tengah sini kita. Asher ambil satu kado juga ya Ashernya. Oke, sudah dapat Oke. semua. Ya yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya teman-teman. Pegang kadonya masing-masing. Oke, Asher saya minta Asher di depan. Asher di depan. Asher kalau sudah selesai boleh ke depan. Garis. Ya kita akan membuat lingkaran besar. Wah, ini PR-nya. Asher bisa di depan. Nah, Asher, Depan. Nah, ya. Ini Ashernya yang menghubungkan dari sana ke sini nanti. Ya. Ada ke sana. Udah, pastikan nggak terputus ya. Nanti Jocelyn mungkin agak ke sana. Jadi nanti yang ngomperkan. Sini maju. Ya, jadi muter ya. Muter. Bisa? Hah? Coba kita mau bikin lingkaran dulu, bisa? Gak bisa ya, jadi kayak ular-ular gitu aja ya. Ya ular-ular gitu aja ya. Ke kanan dulu gitu loh. Ah. Yang di ujung-ujung jangan putus Ya, ya. yang di ujung-ujung Pastikan jangan kiri putus. kanannya. Ada 2 Asher yang di depan saya. Enggak apa-apa. Nah, oke, situ. Terus? Oke, udah ya. Gak ada yang terputus. Yang belakang. Sebentar. Yang ini yang kurang. Ya, yang Yang di pojokan itu maju aja Siska. Julian maju. ya yang di belakang pohon Natal jangan Di sembunyi. belakang pohon Natal. Tunjukkan wajah Anda. Kita di mana, Bu? Baru sadar kita di mana kita? Kayak mana? Hah? Oh, hah? Atau mungkin yang samping-samping kita mepet di tengah aja. Ya, merepet. Oke ya, startnya nanti dari depan, Startnya langsung mengular gitu ya. Oh gitu dah. ke Oh kanan ya aja. udah, oke. Kemana nih? Berarti menganan. Startnya dari ompreng aja ta. Ya wis. Terus Kevin, Mengiri. terus ke aku, terus ular gitu ya. Gimana? Ya Pak yuk. Ke kanan ya, ke kanan. Kanan semua, ke kanan Ke semua. kanan ya, ke kanan. Kanan masing-masing. Jadi ke sini loh, Ten. Oke? Oke ya. Menganan ya, menganan. Menganan. Kudaki-daki ya, kudaki-daki. Contoh dulu ya, sik. Ini coba tes dulu ya, coba tes Coba ya. tes, ke kanan coba ya. tes. 1, 2, 3. Ayo digeser ke kanan. Geser. Ya kiri ya. Oh ya, yang belakangnya berarti ke kiri, belakangnya lagi ke kanan, belakangnya lagi ke kiri. Ya. Loh. Dari sana ya? Dari barel. Dari barel ya? Dari Barel, barel.
2 bisa dikasihkan yang belum dapat. Nah itu yang dapat 2 langsung dikasihkan yang belum dapat. Yang belum dapat boleh angkat tangannya. Yang dapat 2 langsung kasih. Oh nggak jalan macet ya di sana ya, jalan buntu kayaknya. Coba gini aja ya teman-teman, coba keluar dari kita bikin lingkaran gede sesaat nggak apa-apa deh. Oke, Coba dulu, keluar coba dari dulu. kursi, keluar dari kursi, kita bikin lingkaran yang besar gitu. Oke, coba yuk. Yo. Kamu jangan dorong. Ini aja. Sini, Tena bisa ya di Coba sini yuk Tena. keluar. Ya, oke. Hah? Ya, sudah? Wah, ini lebih seru ini. Seru ini ya. Kita bikin lingkaran besar ini ya. Oh ya. Bisa geser nggak? Bisa. Ayo ke depan yang ini mau ke depan nggak? Mau ke sini nggak? Ya itu kurang ya. Sini bu, sebelah saya bu. Sini. Agak sesaan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke ya, sudah nyambung semua ya. Oke, sudah. Sudah? Siap. Pak Yohan, ayo ikut juga ya Pak Yohan. Ada yang belum dapat kado? Belum, sudah ya. Siap ya. Ke kanan ya, Je. Ya ke kanan ya. Kanan ya. Yuk, 1. Ke kanan. Oke, siap ya. Siap, 1, 2, geser. Daki, gunung yang tinggi. Geser ya, geser. Geser yuk, geser. Jangan macet. Yes. Geser terus. Masih jalan lagunya, jadi geser terus. Ya, musiknya masih jalan terus, ayo digeser. Ayo geser, masih belum. Selama musiknya jalan, digeser. Geser terus. Geser terus. Geser, ayo. Geser. Sudah stabil belum? Kira. Ayo geser. Kok macet ya? Jangan macet, musiknya masih terus. Ya, loh. Loh, kok bisa? Sudah? Kok jauh? Loh, ya apa sih? Loh, gak muter. Oke, Gi. Oh ya udah dihitung aja, gak usah lagu ya berarti ya. Berarti musiknya ikut ah. Hitung ya. Ya udah semua pegang dulu. Pegang semuanya. dulu. Semuanya pegang 1. Siapa yang belum dapat? Ayo itu. Ada yang double, dikasih ke yang belum dapat. Farwin. Ya. Ada Ko Yohanes itu belum dapat. Kok bisa ya? Macet ya. Udah dapat 1 semua. Udah ya, dapat ya. Sesuai hitungan ya. Lagunya kok
Rindu sekali ya. Mulai ya. Hitung ya. 4, 1, 2, 'Stop. Itu adalah kado teman-teman. Loh kok bisa? Dapat toh? Dapat, ada yang belum dapat? Dapat semua. Wes lah. Ada yang dapat kadonya sendiri? Ada yang dapat kadonya sendiri nggak? Oke, sudah ya. Sudah ya. Saya yakin pasti sudah dapat karena kita udah hitung sama-sama tadi. Kalau sampai salah lagi, berarti Anda sudah lapar. Oke. Ya oke. Terima kasih teman-teman. Itu adalah kado kalian. Tepuk tangan buat kadonya. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kadonya jangan dibuka dulu, nanti aja setelah kita doa berkat dulu, nanti baru ada sesi buka kado, oke? Oke. Kayaknya udah lapar semua ini. Kayaknya sudah lapar ya. Kayaknya Om Frank mau duet sama Tena. Oh iya, iya Om Frank mau duet sama Tena itu. Soalnya udah main dari tadi. Oke. Ya oke teman-teman, bersyukur karena kita bisa merayakan Natal dengan sukacita malam hari ini. Ya semoga Natal IYC Pro ini memberkati teman-teman semua. Sebentar kita akan doa berkat, lalu kita akan fellowship, kita akan menikmati potluck makanan yang sudah kita bawa tadi ya. Oke, saya minta Om Frank bisa tutup doa berkat. Gak mau ya, gak mau ini. Biasa lihat piano nganggur gatel. Mari kita bagi berdiri, kita hari ibadah kita, tapi tentu tidak pulang ya, setelah itu ada fellowship. Angkat tangan saudara. Oke. Sekalian doa makan katanya. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk segala kebaikan kasih karunia-Mu malam hari ini. Kami Tuhan bersuka cita semua oleh karena kemurahan Tuhan yang besar yang kami boleh alami Tuhan. Dan biarlah cinta yang kami sudah alami Tuhan menjadi dasar bagi kami mengasihi Engkau lebih lagi dan juga mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkatilah Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan menolong setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Biarlah cinta kasih ilahi senantiasa bekerja dan bekerja lebih hari lebih dalam di dalam persekutuan mereka ini Tuhan. Suami istri diberkati, anak-anak mereka juga diberkati. Dan biarlah lewat wadah ini Tuhan Yesus banyak jiwa juga boleh dimenangkan untuk keluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan seluruh anak-anak-Mu, memberkati mereka yang sudah panitia yang sudah berlelah-lelah menghias ruangan ini begitu indah dengan semua acara-acara yang ada, para pemain musik Tuhan dan semua yang sudah berlelah-lelah juga di bagian mixer. Tuhan berkati mereka semua. Hamba-Mu serahkan seluruh Tuhan Yesus anak-anak-Mu pada malam hari dan menyerahkannya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biarlah mereka nanti akan pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan membawa cinta kasih yang daripada Tuhan. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat ini. Terima kasih Tuhan.
Biarlah engkau kembali dan pulang ke keluargamu masing-masing dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih setia putranya Yesus, serta penjagaan, penyertaan, perlindungan, berkat daripada Allah kuasa Roh Kudus yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga makanan, minuman yang sudah disediakan oleh tangan-tangan yang penuh kasih, kami akan terima dengan sukacita. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Saudara tetap tinggal berdiri, 1 menit lagi, sorry ya. Tapi hari ini ada teman kita, pengurus dan juga pelayan kita yang berulang tahun ya. Mari Jo dan Paulus, Jo sama Paulus yuk cepat yuk ke depan, kita mau doakan mereka ya. Happy birthday to you. Ayo gak usah pakai lama, maju langsung lari. Jo mana Jo? Stay happy mas, sekali lagi itu nanti Tena boleh berdoa. Happy birthday to you. Sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita pria-pria jagoan ini seru. Puji Tuhan, mereka juga suami dan istri mereka. Kita percaya, kita mendoakan mereka. Ulurkan tangan bagi kedua kekasih kita ini. Terima kasih Bapak untuk kedua rekan kami, Saudara Joe dan Saudara Paulus Tuhan yang berulang tahun pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersuka cita bersama dengan mereka Tuhan. Kehadiran mereka di UIC Pro kami percaya mendatangkan berkat tersendiri Tuhan di dalam pelayanan dan fungsi mereka dalam tubuh Kristus. Dan kami berdoa dan memberkati Tuhan kedua pria ini, kedua anakku ini, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan mereka. Semua yang terindah, yang terbaik yang Tuhan punya dalam rancangan-Mu, Engkau berikan itu Tuhan. Pada malam hari ini aku berdoa dan menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu Tuhan buat tubuh, jiwa dan roh boleh mengalir bersama-sama dengan kami semua pada malam hari ini. Hamba-Mu sudah berdoa dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.